memiliki jalur nasab mulia kepada Nabi Muhammad, seharusnya menjadi cermin bagi diri agar berperilaku sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, sungguh sangat disayangkan, dengan orang-orang yang mengaku sebagai Habib, tetapi akhlak mereka tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai saat ini, situasi tentang gosip perhabiban di Nusantara masih terus bergulir dan semakin menghangat. Para habib pun mulai kepanasan, serta kebingungan mencari alasan untuk mempertahankan nasab yang selama ini mereka bangga-banggakan atas klaim ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah. Beredarnya isu nasab Habib Ba'alawi yang dipertanyakan keabsahannya oleh banyak kalangan itu bukanlah tanpa alasan. Dipicu oleh perilaku-perilaku buruk oknum Habib Ba'alawi. Dengan pongah dan congkak, serta doktrin-doktrin sesat yang berpotensi merusak keimanan, serta memperbudak umat Islam, mengadu domba dan melecehkan ulama-ulama Nusantara. Namun, apapun yang mereka pertontonkan kepada kita hari ini adalah momen penting dan kesempatan baik yang harus kita gaungkan terus-menerus. Jangan sampai kesucian nasab terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW dieksploitasi dan dirampas dari para ahlul bait Nabi yang sesungguhnya untuk kepentingan nafsu mereka. Penyalahgunaan nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW oleh para oknum Habib ini sudah cukup lama terjadi. Pada tahun 1983, di saat Ketua MUI Kiai Haji Hasan Basri menyatakan bahwa tidak ada anak keturunan Rasulullah di Indonesia, bahkan di dunia. Namun, ketika mendengar kegaduhan di tengah-tengah umat tentang nasab para Habib ini, Gus Dur menghendaki umat Islam tetap menerima keberadaan para Habib. Sejak viralnya pembelaan Gus Dur, seketika kegaduhan itu hilang, dan para Habib di Indonesia pun bersyukur kehormatan yang telah mereka bangun selama ini telah dibela oleh Gus Dur. Namun setelah beberapa tahun berlalu, para oknum Habib ini pun bertambah jumawa. Mereka membangun sekat-sekat sendiri bahwa mereka adalah manusia-manusia suci, manusia-manusia yang harus dimuliakan, manusia-manusia yang harus diperlakukan penuh hormat, dijunjung tinggi-tinggi. Itu semua adalah doktrin mereka, doktrin sesat terhadap umat Islam, sebagai cara mereka bertahan untuk mulia dan memupuk penghormatan mereka menjadi lebih besar. Lebih parahnya lagi, ketika pernyataan mereka memposisikan diri lebih mulia dari para ulama lokal dan menjadikan umat Islam sebagai budak-budak yang harus tunduk dan patuh kepada mereka. Mereka menghina Gus Dur, mereka menghina Kiai Haji Hashim As'ari, mereka mengklaim sebagai cikal bakal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka mengklaim bahwa merekalah yang mencetak para kiai, menghinakan dan merendahkan Habib Lutfi sebagai Habib palsu, hanya karena mendukung Presiden Jokowi. Para kawanan penjual nasab dari kalangan Ba'alawi telah banyak mendoktrin bangsa pribumi yang sering mereka sebut sebagai ahwal, pribumi yang dianggap budak-budak mereka, agar mencintai dan mengikuti ajaran mereka. Di setiap kesempatan, mereka selalu mendoktrin umat Islam dengan 3 hal. Pertama, Habaib adalah ahlul bait Nabi yang wajib dicintai dan dihormati, serta haram dihinakan. Kedua, barang siapa membenci, apalagi menentang Habaib, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, umat Islam yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, sebab tidak hormat kepada Habib, di akhirat kelak akan masuk neraka. Para Habib menggunakan dalil-dalil khusus akan kemuliaan dan kesucian ahlul bait Nabi. Dalil itu mereka jadikan senjata untuk memperbudak umat Islam dan menjadi tameng berlindung dari kesalahan yang mereka buat. Para Habaib tidak pernah merasa malu mengakui diri mereka sebagai ahlul bait Nabi, sekalipun akhlak dan ilmu mereka jauh panggang dari api. Salah satu dalil yang sering mereka gunakan untuk menakut-nakuti umat Islam adalah hadits Nabi yang berbunyi, barang siapa yang membenci ahlul bait Nabi, maka ketika ia mati akan masuk neraka, walaupun ibadah kepada Allah di setiap sudut bumi.
Bagi kita yang mau berpikir, seharusnya pantang diperbudak oleh oknum Habib gadungan itu. Sebab kita yakin, dan tak perlu ada yang harus takut, pada ancaman neraka dari para Habib, karena kita menentang pembodohan dan kesombongan mereka. Mempercayai Habib palsu, seperti Utsman bin Yahya dan gerombolannya sebagai Ahlul Bait Nabi, merupakan penistaan terhadap agama, yang mempermalukan Nabi Muhammad, dan mencoreng keluarganya. Jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksud Ahlul Bait Nabi adalah keluarga Nabi semasa hidupnya, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Sedangkan anak cucu Nabi, yaitu para ulama yang tidak terputus kemuliaan akhlak dan ilmunya, mereka adalah itrah Nabi. Mereka mulia karena ketersambungan ilmu dan akhlak. Dari berbagai peristiwa ini, maka patut bagi seluruh umat Islam menggunakan momentum penting yang tidak boleh kita lewatkan ini untuk menguji, mencari tahu siapa mereka sesungguhnya. Jangan sampai doktrin sesat mereka menggerogoti dan merusak keimanan kita dan percaya begitu saja pada klaim mereka, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membiarkan hal ini menjadi momok dalam kehidupan beragama. Klaim memiliki darah Nabi atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad adalah hal yang sering dikemukakan oleh beberapa individu atau kelompok mereka. Namun faktanya, sulit bagi mereka memverifikasi secara akurat mengenai garis keturunan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki sejarah keluarga atau warisan lisan yang mengklaim hubungan keturunan dengan Nabi. Namun, klaim semacam ini seringkali sulit diverifikasi secara objektif, karena bukti tertulis yang jelas dan lengkap sering tidak ada atau tidak dapat diakses. Sedangkan dalam ajaran Islam sendiri, tidak ada penekanan pada status keturunan dalam menentukan keutamaan seseorang di hadapan Allah. Dalam Islam, keutamaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, perilaku, moral, dan dedikasi dalam beribadah. Oleh karena itu, adanya klaim kelompok Ba'alawi atas ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah memiliki arti penting bagi mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan terhormat dengan menjual nasab suci keluarga Nabi dengan harga murah. Dalam konteks Islam, status keturunan tidaklah menjadi faktor penentu dalam keutamaan spiritual atau otoritas agama seseorang. Dan keutamaan sejati hanyalah terletak pada amal perbuatan dan kualitas moral individu, bukan pada status keturunan. Sementara klaim Bani Alawi oleh datuk mereka bernama Habib Ali Asyakron di abad ke-9 atau ke-10 yang mempopulerkan panggilan Habib untuk Bani Alawi, validitas dan kebenaran klaim semacam ini semua bergantung pada bukti historis dan genealogi yang akurat. Kebenarannya sangat nihil, sebab sangat sulit dilacak atau diverifikasi secara objektif. Oleh karena itu, penting bagi kita umat Islam untuk tetap berhati-hati dalam menerima klaim semacam ini. Memahami beberapa pendapat penulis buku nasab, Habib Ali Asyakron dianggap sebagai orang pertama yang memanipulasi dan merekayasa Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Dari itu, beberapa penelitian menyebutkan bahwa Habib di Indonesia tidaklah termasuk rangkaian nasab yang tersambung kepada Rasulullah. Oleh karena datuk yang mereka klaim bernama Ubaidillah bukanlah anak Ahmad Al-Muhajir, generasi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terputusnya nasab Ubaidillah selama berabad-abad yang tiba-tiba dicantolkan oleh Habib Ali Asyakron kepada Ahmad Al-Muhajir di akhir abad ke-9 Hijriah, kemasyhurannya pada abad-abad berikutnya, tidaklah dapat dijadikan sebagai dalil pembenaran atas ketersambungan nasab mereka kepada Ahmad Al-Muhajir. Sementara pihak Bani Alawi untuk menguatkan dalil atas kebenaran nasab mereka bahwa Ubaidillah masyhur dan menurut mereka kuburannya pun masih ada, serta diakui sebagai orang besar, berilmu, dihormati para wali Allah, serta dikunjungi banyak santri dan banyak tokoh. Itu tidaklah dapat dijadikan rujukan pembenaran.
Bila alasan itu benar, kenapa orang yang terkenal pada masanya tidak pernah ada satupun yang menuliskan serta mengabadikan namanya sampai sekian abad lamanya? Bukankah ini menyalahi logika berpikir kita? Dari itu, mari kita berpikir logis agar apa yang benar terlihat benar dan apa yang salah betul-betul terlihat salah. Benar dan salah adalah dua hal yang berbeda dan tak mungkin keduanya ada dalam satu jalan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, begitu juga kesalahan. Narasi ini dibangun hanyalah sebuah paparan untuk memastikan kebenaran apakah nasab Ba'alawi tersebut telah terverifikasi dengan baik atau tidak ketersambungan nasab mereka kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya sumber-sumber informasi, penelitian sejarah, serta otoritas agama atau lembaga resmi yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penetapan nasab Ba'alawi menyimpulkan secara pasti bahwa nasab mereka belum terkonfirmasi tersambung kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Jika nasab Ba'alawi ini benar-benar palsu, berarti selama ini mereka telah membodohi atau menyesatkan umat Islam. Dari itu, bagi para tokoh untuk segera melakukan pendekatan edukatif untuk menyampaikan fakta-fakta sebenarnya, informasi akurat tentang nasab turunan Nabi, serta validitas yang digunakan untuk mengkonfirmasi nasab tersebut.